Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sari Bulan dari kelas E01 Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi promotif infeksi menular seksual atau yang lebih dikenal dengan IMS. Mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif pada Infeksi Menular Seksual oleh dosen pengampu Bidan Andi Fatima Jamir SSID SKM MKes. Apa itu IMS? IMS adalah singkatan dari infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik itu hubungan intim vaginal, anal, maupun oral. IMS dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Beberapa jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri adalah yang pertama sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini yang juga dikenal sebagai raja singa menyebabkan luka pada alat kelamin atau mulut. Yang kedua gonore. Gonore juga dikenal sebagai kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. Yang ketiga granuloma inguinale atau donovanosis disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Donovanosis adalah jenis penyakit menular seksual yang langka. Selanjutnya chlamydia dan lymphogranuloma venerum atau LGV. Kedua penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang sama, yakni Chlamydia trachomatis. Meskipun disebabkan oleh bakteri yang sama, namun keduanya memiliki jenis yang berbeda. Selanjutnya jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus meliputi yang pertama human papillomavirus atau yang lebih dikenal dengan HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yakni HPV. Virus HPV dapat ditularkan melalui kontak langsung atau kontak seksual dengan pasien. Pada wanita, virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks. Yang kedua, penyakit HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah, atau persalinan. Jika tidak diobati, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Yang selanjutnya, hepatitis B dan C. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis ini dapat menyebabkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Selain hubungan seksual, virus ini dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik bersama atau transplantasi organ. Selanjutnya herpes genitalis. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Virus ini tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala. Penyebaran virus ini terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang terinfeksi. Selanjutnya, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Salah satu jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi parasit adalah trichomoniasis, yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini dapat menyebabkan keputihan pada wanita. Faktor umum yang dapat menjadi penyebab IMS atau meningkatkan risikonya antara lain 1. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman, 2. Seks oral dengan orang terinfeksi, 3. Berganti-ganti pasangan seksual, 4. Ada riwayat IMS yang tidak tertangani, 5. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, 6. Kekerasan seksual. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual
tidak selalu menimbulkan gejala atau hanya menimbulkan gejala ringan. Oleh karena itu, penderita terkadang baru menyadari dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau saat pasangannya didiagnosis menderita infeksi menular seksual. Gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya, namun secara umum berupa: pertama, benjolan, luka, atau lebu di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua, gatal pada vagina atau penis. Yang ketiga, rasa terbakar dan nyeri saat buang air kecil atau berhubungan intim. Keempat, keluarnya cairan dari penis atau urin bernanah, atau pada vagina yakni keputihan. 5. Nyeri di perut bagian bawah. 6. Demam dan menggigil. 7. Pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Kemudian yang terakhir, ruam kulit pada tubuh, tangan, atau kaki. Selain beberapa gejala di samping, penyakit menular seksual dapat menimbulkan gejala lain pada wanita, yaitu radang rahim atau cervicitis, perdarahan di luar menstruasi, dan bau tidak sedap dari vagina. Keluhan ini juga merupakan salah satu tanda penyakit kelamin wanita. Sementara gejala lain dari penyakit menular seksual pada pria meliputi ruam, sperma berdarah, dan pembengkakan testis. Deteksi dan penanganan penyakit menular seksual harus dilakukan sejak dini guna menghindari komplikasi dan mencegah penyebaran infeksi. Di sisi lain, jika tidak diobati, penyakit menular seksual dapat menyebabkan beberapa komplikasi berikut. 1. Peradangan pada mata. 2. Radang sendi. 3. Penyakit radang panggul. 4. Nyeri panggul kronis. 5. Kemandulan. 6. Kehamilan ektopik. 7. Penyakit jantung. 8. Kanker anus. 9. Kanker serviks. Dan terakhir, abses anus. Beberapa penyakit menular seksual seperti gonore, chlamydia, HIV, dan sifilis dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin selama kehamilan atau selama persalinan. Kondisi ini dapat memicu komplikasi seperti: pertama, keguguran; kedua, kelahiran prematur; ketiga, berat badan lahir rendah atau BBLR; dan cacat lahir pada bayi. Pencegahan infeksi menular seksual atau IMS. 1. Gunakan kondom. 2. Tidak berganti pasangan seksual. 3. Sunat untuk pria. 4. Hindari seks bebas. 5. Hindari konsumsi narkoba. 6. Kurangi konsumsi alkohol. 7. Lakukan vaksinasi. 8. Tidak berhubungan intim dengan penderita PMS. Ayo deteksi dini infeksi menular seksual dengan rutin memeriksakan kesehatan reproduksi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.